Vivi menghampiri Tristan dan menumpahkan air ke wajahnya. Semua orang terkejut melihatnya. Haruna dan Anggi pun ikut memekik kaget. Vivi, pekik mereka bersamaan. Tristan bangun dan mengusap wajah dan lehernya yang basah. Ia menatap tajam ke arah Vivi. Pandangan semua orang tertuju padanya, tetapi Tristan tidak memedulikan itu. Ia ingin sekali memaki Vivi. Namun, ia tidak ingin membuat Haruna sedih kalau sampai Tristan memarahi adiknya di depan umum. Tristan, aduh sorry. Maafkan pegawaiku ini, ucap Jeffrey yang tidak enak dengan pengunjung yang lain. Bagaimana bisa pelayan di kafe yang baru buka langsung mengecewakan pelanggan? Tidak masalah Jeff, jawab Tristan. Tidak perlu berpura-pura baik. Iblis seperti kamu, harusnya dibakar. Disiram dengan air itu tidak cukup, ucap Vivi. Ia ingin mempermalukan Tristan, tetapi ia terkejut saat sang kakak menamparnya. Pelak! Haruna! Apa yang kamu lakukan, nak? Anggi segera memeluk Vivi yang hampir terjatuh karena tamparan keras Haruna. Heh! Aku sama sekali gak nyangka kalau kakak membela laki-laki brengsek ini. Vivi membentak Haruna lalu pergi ke dapur. Jeffrey segera menyusul Vivi. Kenapa mama memukul tante? Mama jahat. Kia benci mama. Kiara berlari keluar dari kafe. Kia sayang, tunggu mama. Haruna ingin mengejar, tetapi ia takut kalau Tristan semakin marah. Akhirnya Anggi yang mengejar Kiara keluar. Sementara Haruna hanya berdiri terpaku sambil menatap telapak tangannya. Air matanya menetes dan terjatuh di telapak tangannya. Selama 21 tahun lebih Haruna merawat dan menyayangi Vivi. Kedua tangan itu tidak pernah menyentuh pipi Vivi. Namun, hari ini, tangan itu telah menampar Vivi di hadapan orang banyak. Hatinya sakit sekali. Tristan tidak bisa melihat Haruna menangis di sana. Ia menarik lengan Haruna dan membawanya ke dalam mobil. Tristan segera tancap gas meninggalkan parkiran kafe. Di dapur, Jeffrey menghampiri Vivi yang sedang melepaskan celemeknya. Ia menangis sambil memegangi pipinya. Pipi putih itu berwarna merah sekarang. Bekas telapak tangan Haruna tergambar jelas di sana. Vivi, bisa jelaskan padaku ada masalah apa antara kamu dan Tristan? Tanya Jeffrey dengan lembut. Maaf kak. Vivi sudah membuat kecewa pelanggan. Vivi akan mengundurkan diri, ucap Vivi setelah menaruh celemeknya. Hei, kamu bukan gadis yang kasar. Pasti ada alasan kuat, kenapa kamu melakukan itu, bujuk Jeffrey. Itu, maaf kak. Vivi tidak bisa cerita karena itu masalah keluarga, jawab Vivi. Tristan adalah temanku. Kamu tidak perlu mengundurkan diri, aku akan meminta Tristan untuk tidak memperpanjang masalah ini, ucap Jeffrey. Vivi berterima kasih pada Jeffrey dan melanjutkan pekerjaannya. Ia marah pada awalnya dengan sikap Haruna. Namun, Vivi sadar seperti apa kelakuan buruk Tristan. Vivi pun mengerti, pasti Haruna melakukan itu karena takut menjadi sasaran kemarahan Tristan. Ia pun hanya bisa menghela napas berat. Maaf kak, aku harap aku tidak menyulitkanmu, gumam Vivi. Kiara menangis di sudut parkiran. Christian yang baru saja keluar dari toilet itu menemukan Kiara sedang menangis. Ia melangkah mendekati Kiara. Kia, kok nangis? Nenek mana? Tanya Christian. Di kedai tadi Christian menawarkan diri untuk mengantar Anggi dan Kia. Tetapi sebuah panggilan telepon dari Jeffrey membuat Anggi tidak enak hati dan memilih memesan taksi. Kia. Anggi berteriak mencari Kiara di parkiran. Loh, nak Chris, kok bisa ada di sini? Tanya Anggi. Iya bu, ini kafe teman Chris yang tadi menelepon. Ibu sendiri sedang apa di sini? Tanya Christian. Jika tadi ia tahu tujuan mereka satu arah, pasti Chris akan mengantar mereka. Vivi bekerja di sini. Hari ini kafenya baru buka dan Vivi menyuruh ibu untuk datang bersama Kia, jawab Anggi. Lalu, kenapa Kia menangis? Christian penasaran dengan Kiara. Gadis kecil dalam gendongannya itu biasanya selalu ceria. Namun, ia terlihat sangat sedih saat ini. Mama jahat om. Mama mukul Tante Vivi, ucap Kiara sambil sesenggukan. Christian terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin Haruna bisa melakukan hal seperti itu? Haruna rela dikurung oleh Tristan demi keluarganya, jadi mustahil Haruna melakukan hal itu. Bu, ada apa sebenarnya? Tanya Christian.
Itu bukan apa-apa nak Kris. Lupakan saja, ucap Anggi. Ia tidak ingin membicarakan masalah keluarganya pada Christian. Walaupun Kris pria yang baik, tetapi mereka juga belum lama mengenal Kris. Lagi pula, Kris tetap kakaknya Tristan. Tidak mungkin kalau Anggi menceritakan keburukan Tristan kepada Christian. Ayo Kia, kita pulang. Anggi mengambil Kiara dari gendongan Christian lalu menghentikan taksi yang lewat di depan kafe. Kris menatap kepergian Anggi dan Kiara. Ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Tentang Haruna yang datang ke kafe, tentang Vivi yang ditampar Haruna, semuanya membuat Christian sangat penasaran. Kris, kalau sudah datang, kenapa tidak masuk? Malah berdiri di sini, seperti orang linglung saja, ucap Jeffrey. Jeff, kau mengenal Haruna? Tanya Christian. Kamu ini bercandakan Kris, haha. Masa calon adik ipar sendiri tidak kenal, ejek Jeffrey. Calon adik ipar? Maksud kamu apa? Bisa kamu jelaskan? Entah, seperti apa pastinya. Yang jelas, tadi Tristan datang bersama Haruna. Ibunya Haruna, Ibu Anggi, juga datang. Mereka sedang duduk mengobrol bersama anak kecil, tapi Vivi langsung menyiram Tristan dan Haruna menamparnya. Kira-kira seperti itu kejadiannya, ucap Jeffrey bercerita. Bisa aku bicara sebentar dengan Vivi? Tanya Christian. Masuk saja ke dapur, dia bekerja di sana sebagai asisten chef, ucap Jeffrey. Ia melangkah lebih dulu dan mengantar Chris bertemu Vivi. Melihat kedatangan Chris, Vivi segera berlari dengan cemas. Ia meminta tolong pada Chris untuk membantu Haruna. Vivi merasa tidak tenang setelah mengusik Tristan. Kak, tolong Kak Haruna, pinta Vivi. Haruna menamparmu? Benarkah dia sampai menamparmu demi Tristan? Tanya Christian dengan nada cemburu. Bukan seperti itu, Kak. Vivi yakin Kak Haruna disiksa oleh Tristan, jadi Kak Haruna takut Tristan marah. Vivi tidak apa-apa, tapi Vivi takut Kak Haruna menjadi sasaran kemarahan Tristan. Tolong Kak, lindungi Kak Haruna, ucap Vivi sambil terisak. Christian pun segera pergi menyusul Haruna ke rumah Tristan. Ia pergi tanpa permisi pada Jeffrey. Saat berpapasan pun, Chris tidak menjawab ketika ditanya oleh Jeffrey. Jeffrey semakin bingung dengan masalah antara mereka berempat. Ia melihat raut kecemburuan dan kecemasan di wajah Christian. Hal yang sama yang ia lihat beberapa tahun yang lalu. Saat itu Jeffrey melihat Christian sangat khawatir mendengar tunangannya kecelakaan. Tidak mungkin kalau mereka menyukai gadis yang sama kan? Hah, kasihan sekali kalau benar-benar seperti itu. Tristan dan Christian, mereka sama-sama telah mengalami trauma terhadap wanita. Kasihan jika sekarang mereka harus memperebutkan wanita yang sama, gumam Jeffrey. Chris melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Ia khawatir kalau Tristan marah atas kelakuan Vivi dan melampiaskannya pada Haruna. Meskipun Christian tahu bahwa Tristan menyukai Haruna, tetapi rasa khawatir itu tetap ada. Tristan sering sekali bermain wanita. Hal itulah yang membuat Chris khawatir kalau rasa suka Tristan hanyalah sementara. Chris takut, Haruna hanya menjadi mainan bagi Tristan. Tunggu aku, Haruna, gumamnya sambil terus memperhatikan jalan. Tristan melajukan mobilnya ke arah pantai. Tiba di tepi pantai, Tristan mematikan mesin mobil. Ia menoleh ke arah Haruna yang masih terpaku menatap telapak tangan dalam pangkuannya. Sampai kapan kamu akan terus diam seperti itu? Tristan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Namun, Haruna masih tetap berdiam diri. Tristan pun menarik tangan Haruna dan mengecup paksa bibirnya. Tidak ada pilihan lain bagi Tristan selain memaksanya. Tris, lepaskan. Tristan sengaja melakukannya agar Haruna berhenti melamun. Tentunya itu adalah cara yang paling manjur. Terbukti, meskipun Haruna sedari tadi mengacuhkan Tristan, tetapi saat Tristan menyentuhnya, Haruna pun bereaksi. Tristan melepaskan kecupannya dan tersenyum penuh kemenangan. Haruna selalu kalah dari Tristan. Kali ini pun, Tristan kembali membuat Haruna kalah dalam pertarungan saling mengacuhkan. Kamu, bentak Haruna sambil mengusap bibirnya. Kenapa? Kecewa karena tidak dilanjut seperti tadi pagi, goda Tristan. Tristan? Haruna berteriak kesal. Ada rasa malu yang membuat Haruna kesal mendengar ucapan Tristan. Haruna malu karena ia begitu menikmati permainan lidah dan tangan Tristan tadi pagi. Sementara Tristan tertawa geli melihat amukan Haruna.
Wajah Haruna yang sekarang terlihat lebih baik dari beberapa saat yang lalu. Ia berteriak kencang ketika Haruna menggigit tangannya. Ah, sakit. Kamu itu seperti macan saja, ucap Tristan sambil mengusap tangannya. Biarin. Karena kamu menyebalkan. Untung cuma aku gigit tangannya. Macan kalau sudah gigit leher, mati kamu. Haruna menggerutu kembali. Jadi macanku ini ingin menggigit leher. Kalau gitu coba gigit, nih. Tristan mendongak dan mendekatkan lehernya pada Haruna. Mau apa kamu? Jangan dekat-dekat. Haruna mendorong tubuh Tristan sekuat tenaga, tetapi Tristan tidak bergeser sedikit pun. Ia juga tidak bisa lari kemana-mana karena mereka masih di dalam mobil. Katanya mau menggigit leher? Ini, ayo gigit kalau berani, tantang Tristan. Enggak. Pergi sana. Siapa yang bilang aku mau melakukannya? Dasar cabul, teriak Haruna. Kamu tidak mau? Kalau begitu, biar aku saja, ucap Tristan dengan senyum nakalnya. Hah? Tidak, jangan Tris. Haruna tidak bisa lagi menceracau karena Tristan membekap mulut Haruna dengan satu tangan. Satu tangan Tristan yang lain menahan kedua tangan Haruna di belakang jok mobil. Tristan menggigit kecil leher Haruna dan menghisapnya dengan lembut. Tristan menghentikan kecupannya dan berbisik di telinga Haruna. Mau dilanjut tidak, bisiknya. Embusan napas Tristan menyapu daun telinga Haruna. Haruna menggeleng cepat saat mendengar pertanyaan penuh hasrat dari Tristan. Ia tidak mau Tristan kembali berbuat macam-macam padanya. Haruna menatap wajah Tristan dengan pandangan menghibah. Tristan melepaskan tangan yang membekap mulut Haruna. Ia mengusap pipi Haruna kemudian mendaratkan bibirnya di bibir Haruna. Mengecup lembut bibir tipis merah muda itu dengan rakus. Awalnya Haruna hanya terdiam. Namun, permainan lembut bibir Tristan membuat Haruna perlahan ikut terbakar hasratnya. Haruna membalas pagutan mesra Tristan dengan mata terpejam. Perlahan Tristan melepaskan cekalan tangannya di kedua tangan Haruna. Haruna melingkarkan tangannya di leher Tristan dan mereka pun saling bertukar saliva. Mereka saling menghisap dan menggigit pelan lidah pasangannya. Hubungan tanpa status jelas itu terus berlanjut hingga Haruna terengah-engah saking lamanya mereka berciuman. Tristan menarik wajahnya sedikit menjauh. Ia menatap Haruna dengan senyum bahagia. Sementara Haruna menundukkan wajahnya karena malu. Tristan mengangkat dagu Haruna dengan telunjuknya. Haruna, aku menyukaimu. Dek. Haruna seperti mendapat pukulan keras di dadanya. Jantungnya seperti hendak meloncat keluar, rasa sesak pun menghinggapi kerongkongannya. Antara percaya dan tidak, saat Haruna mendengar pernyataan cinta dari bibir Tristan. Maukah kau menjadi pendampingku? Tanya Tristan dengan pandangan lembut. Kedua manik mata mereka saling bertemu. Beradu pandang dengan jarak yang sangat dekat, membuat Haruna semakin merasa gugup dan canggung. Hatinya pun membatin lirih. Haruna, kamu harus terlepas dari pria arogan ini. Bagaimana bisa menerima dia jadi pendamping? Aku harus berbuat apa? Lirih hati Haruna. Tristan, bisakah kamu duduk dengan benar? Tanya Haruna. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia takut Tristan mendengar debaran di dadanya itu. Tristan kembali duduk bersandar di balik kemudi. Ia menatap lautan luas di depannya. Hatinya sedang harap-harap cemas menantikan jawaban Haruna. Aku rasa, aku akan lebih mudah melarikan diri jika aku berpura-pura menerimanya. Tapi aku harus meminta waktu padanya sebelum menikah. Aku harus menyiapkan tempat untuk keluargaku lebih dulu sebelum nanti aku kabur dari rumah Tristan, batin Haruna. Ia menoleh ke arah Tristan. Dengan sedikit keraguan, Haruna menjawab. Aku tidak mau menjadi pendampingmu. Aku tidak mau hidup seperti tahanan rumah. Menjadi istrimu berarti aku akan selamanya terpenjara di rumahmu. Aku tidak mau, jawab Haruna. Ia sengaja mengatakannya agar Tristan berubah pikiran. Apa yang kau inginkan? Aku akan mengabulkannya, kecuali kembali pada keluargamu, ancam Tristan. Berikan aku waktu 2 bulan sebelum kita menikah, ucap Haruna. Oke. Izinkan aku bekerja lagi, ucap Haruna kembali. Boleh, tapi menjadi asistenku di kantor. Aku tidak mau kamu kembali bekerja di bank, jawab Tristan. Tidak masalah. Satu lagi, aku mau kamarku diberi kunci, pinta Haruna.
Kenapa? Aku tidak mau kau berbuat hal macam-macam padaku saat tengah malam, jawab Haruna dengan bibir cemberut. Oke, aku turuti semua kemauanmu. Jadi, apa sekarang kita berkencan? Tanya Tristan dengan senyuman manis melebihi gula. Haruna hanya mengangguk pelan. Tristan sangat bahagia dan memeluk erat tubuh Haruna, meluapkan perasaan yang mengganggu hatinya beberapa hari terakhir ini. Aku ingin bertanya padamu, kenapa tadi kamu terus diam? Aku sangat tidak nyaman melihatmu murung, ucapnya. Aku merasa sedih karena aku telah menggunakan tangan ini untuk menyakiti Vivi, jawabnya pelan. Ia kembali menatap telapak tangannya. Namun, kini Tristan menggenggam telapak tangannya. Apa alasanmu menamparnya? Tanya Tristan. Ia ingin tahu apa alasan Haruna melakukan itu. Apa karena ia tidak rela Vivi mempermalukannya atau ada alasan lain? Tidak mungkin aku jawab karena takut kamu menyiksaku lagi kan? Kenapa harus menanyakan hal yang sulit seperti itu, batin Haruna. Melihat Haruna diam, Tristan pun tidak bertanya lagi. Ia tidak peduli apa alasan Haruna. Saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan bersama Haruna. Menikmati indahnya perasaan cinta yang dulu sempat hilang karena kekasihnya, Steffi. Tristan memarkir mobilnya di garasi. Ia membukakan pintu untuk Haruna. Namun, belum sempat Haruna keluar dari mobil, Chris datang dan mencengkeram kerah baju Tristan. Apa yang kamu lakukan pada Haruna? Christian bertanya dengan nada emosi. Sudah aku bilang, kakak tidak perlu ikut campur masalahku dan Haruna, jawab Tristan dengan acuh. Buk. Ah. Tristan. Haruna berteriak kaget saat Tristan tersungkur akibat pukulan Christian. Haruna, aku akan membawamu pergi dari sini. Ayo, ucap Christian. Ia menarik tangan Haruna, tetapi Haruna menepisnya. Haruna menghampiri Tristan dan membantunya berdiri. Christian hanya bisa menganga tak percaya. Haruna memilih membantu Tristan daripada ikut dengannya. Tris, kamu tidak apa-apa? Haruna bertanya dengan khawatir. Haruna, kamu tidak perlu takut. Aku akan membantumu pergi dari Tristan dan rumah ini, ucap Chris. Maaf Chris. Aku tidak akan pergi denganmu. Pulanglah, ucap Haruna. Ia mengusap sudut bibir Tristan yang mengeluarkan darah. Christian tidak mengerti jalan pikiran Haruna. Dia tinggal di rumah itu sebagai sandera, tetapi kenapa dia menolak pergi dari rumah itu? Christian tidak habis pikir. Brum. Sebuah mobil hitam berhenti di belakang Christian. Dari dalam mobil itu keluar seorang kakek yang berjalan dengan bantuan tongkat kayu. Ia memakai kacamata tebal, wajahnya yang sudah tidak kencang lagi itu masih memancarkan wibawa yang tinggi. Ia melangkah mendekati mereka bertiga. Ada apa dengan kalian berdua? Apa kakek mengajarkan kalian supaya bertengkar seperti ini? Eddie menatap wajah mereka bergantian. Chris, sejak kapan kamu jadi kasar pada Tristan? Dan kamu Tristan, kapan kamu bisa bersikap dewasa? Kapan kamu bisa lebih hormat saat berbicara dengan kakakmu? Eddie membuka kacamatanya dan melirik ke arah Haruna. Inikah gadis yang Budi katakan beberapa waktu lalu? Dia memang tidak terlihat seperti wanita panggilan yang biasa menemani Tristan. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya, gumam Eddie dalam hati. Kenapa kakek datang ke sini? Tanya Tristan. Ia yakin kakeknya tidak semata-mata ingin mengunjunginya. Apa maksudmu kakek tidak boleh datang? Eddie menatap tajam ke arah Tristan. Bukan begitu, hanya saja, tidak biasanya, ucap Tristan sambil menundukkan kepalanya. Chris kamu pulang. Dan kamu Tristan, masuk sana, ucap Eddie. Christian masuk ke dalam mobil dan pergi. Ia tidak pernah membantah ucapan kakeknya. Christian sebenarnya penasaran kenapa kakeknya datang ke rumah Tristan. Namun, ia tidak mau membuat kakeknya marah. Itu akan bahaya untuk penyakit darah tinggi yang diidap kakeknya. Sementara Tristan masih berdiri di depan sang kakek. Kakeknya kembali menyuruh Tristan masuk ke dalam. Kali ini Tristan menurut. Ia menggandeng tangan Haruna dan mengajaknya untuk masuk, tetapi kakeknya menghentikan langkah Tristan. Tunggu. Kamu, ikut kakek, ucap Eddie. Siapa, kek? Dia? Tristan bertanya sambil menunjuk Haruna. Siapa lagi? Kakek tidak ingin bertengkar denganmu. Masuk sendiri dan gadis itu, biarkan dia di sini. Dek.
Haruna menegang kaku. Berbagai pertanyaan melintas dalam pikiran Haruna. Kenapa kakeknya Tristan ingin bicara dengannya? Apakah ia akan diminta meninggalkan Tristan seperti yang biasa terjadi di film-film? Tidak. Tristan tidak bisa meninggalkan Haruna berdua dengan kakek, tolak Tristan. Ia tidak tahu apa yang akan kakeknya lakukan. Ia tidak mau mengambil resiko. Tristan takut kalau Haruna disuruh pergi dari rumahnya. Uhuk, kamu berani melawan ucapan kakek? Uhuk. Eddie berpura-pura batuk dan sesak napas. Kakek tidak apa-apa kan? Kakek tenangkan diri kakek. Tristan akan menuruti perintah kakek, tapi kakek harus tenang, ucap Tristan dengan khawatir. Ia sangat khawatir melihat penyakit sang kakek kambuh. Mendengar ucapan Tristan, sebuah senyum simpul tertarik di bibir tuanya. Tristan terpaksa masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Haruna di teras bersama sang kakek. Dengan berat hati, Tristan melangkah masuk ke dalam rumah. Kamu, ikut kakek, ucap Eddie. Ia masuk ke dalam mobil dan sang sopir menahan pintu mobil untuk Haruna. Silakan Nona, ucap sang sopir. Haruna melangkah dengan gemetar dan masuk ke dalam mobil. Ia duduk di samping Eddie sambil meremas jemarinya sendiri. Jantungnya berpacu dengan cepat. Haruna sangat takut dengan sikap Eddie yang tegas. San, kita pergi, ucap Eddie pada sopirnya. Tristan menatap kepergian mobil kakeknya dengan cemas. Ia segera menelpon Levi agar mencari informasi. Ia tidak bisa bergerak sendiri, tetapi mata-mata Tristan ada di mana-mana. Sepanjang jalan, Eddie tidak mengatakan apapun. Ia hanya diam sambil menyandarkan tubuh rentanya di sandaran jok. Sikap diamnya membuat Haruna semakin takut. Kita sudah sampai tuan, ucap sopir. Jawab Eddie pelan. Ia turun dari mobil. Ikut kakek, ucapnya pada Haruna. Haruna turun dan mengikuti Eddie. Haruna mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah. Rumah yang sangat besar, garasi dan halaman depan juga sangat luas. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Lantai marmer itu terlihat sangat mengkilap. Haruna sampai bisa melihat pantulan wajahnya dengan jelas. Lantainya seperti cermin. Apa tidak licin, batin Haruna. Tuan besar, Anda sudah pulang. Seorang wanita parubaya menyambut mereka. Ia melirik sekilas ke arah Haruna. Pandangannya tidak seseram Eddie. Dia adalah pelayan senior di rumah keluarga Isham. Bawakan 2 cangkir teh ke ruang baca, pinta Eddie. Baik tuan, jawab pelayan itu. Eddie membuka pintu ruang baca. Ia melangkah lebih dulu dan duduk di sofa. Ia melambaikan tangan pada Haruna. Haruna terkagum-kagum melihat deretan buku yang tertata rapi di rak buku. Ia duduk dan menunduk. Haruna tidak berani menatap wajah Eddie. Siapa namamu? Saya, Haruna, tuan, jawab Haruna dengan gugup. Jangan panggil tuan. Panggil saja kakek, ucap Eddie. Nada bicaranya kali ini lebih santai dan hangat, tidak sedingin tadi. Jadi, namamu Haruna. Kamu mengenal Chris? Tanya Eddie. Tok. Masuk. Pelayan masuk membawakan minuman dan kue. Setelah meletakkannya di meja, ia pun pergi. Senyum kagum nampak di bibir pelayan itu. Sepertinya ia menyukai Haruna. Gadis ini sangat cantik. Apa dia yang akan dinikahkan dengan Tuan Chris, pikir pelayan. Kakek. Apa yang kakek lakukan? Kenapa kakek membawa Haruna ke sini? Christian tiba-tiba menerobos masuk dan bertanya pada kakeknya dengan suara pelan. Christian tidak boleh berbicara terlalu kencang atau penyakit sang kakek bisa kambuh kapan saja. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar dan biarkan kakek bicara dengannya, suruh Eddie sambil mengibaskan tangannya. Kenapa kedua bocah ini begitu ketakutan melihat Haruna bersamaku? Mereka berdua yang anti jatuh cinta, mungkinkah mereka sama-sama jatuh cinta pada Haruna? Ini rumit, batin Eddie. Chris akan di sini, jawab Christian. Ia duduk di samping Eddie. Hah, apa aku sudah tidak dianggap sekarang? Kenapa semua orang tidak patuh padaku? Eddie menghela napas berat. Haruna dan Christian saling pandang. Christian tidak mau meninggalkan Haruna. Namun, Haruna tidak tega melihat Eddie begitu frustasi. Chris, aku tidak akan kenapa-kenapa. Keluarlah.
Kamu tidak kasihan melihat kakek? Haruna membujuk Christian agar keluar. Haruna juga penasaran dengan apa yang ingin Eddie katakan padanya. Jika Christian tidak pergi, Eddie pasti tidak akan bicara. Jadi, ia membujuk Christian. Christian menuruti perintah Haruna. Meskipun dengan perasaan terpaksa, ia pun keluar. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Eddie pada Haruna?